Oke ya, jadi, selamat datang di pembelajaran 12 prinsip animasi. Di sini saya akan memberi informasi dan share akan beberapa trik ya mengenai timing, stretch and squash, dan solid drawing. Di mana nanti saya akan menjelaskan tahapan-tahapan terlebih dahulu, lalu bagaimana mengimplementasikan tahapan tersebut. Oke, bagi yang memang belum mempelajari akan dasar animasi atau dasar Blender, bisa nanti dicek di video tutorial sebelumnya, karena sebelumnya sudah saya menjelaskan terkait dengan dasar animasi, bagaimana menggerakkan, bagaimana juga rotasi, skalasi, dan lain-lain. Kita langsung saja ya di sini. Kalau teman-teman bisa melihat di tampilan layar pada workspace Blender yang saya pakai, ini ada dua bola, dimana dua bola ini ada satu bola basket di sebelah kiri layar dan bola metalik atau bisa dikatakan bola besi itu ada di sebelah kanan layar. Nah, di sini kita akan mempelajari akan berbagai macam bentuk-bentuk board, bobot, dan juga berbagai macam karakteristik pada sebuah benda yang bisa diterapkan di animasi di situ ntar ya. Oke, kita langsung mulai aja. Di sini saya menggunakan dua apa ya istilahnya, bisa dikatakan dua fungsi atau dua fitur. Yang pertama adalah saya menggunakan dropsheet yang saya sering merubahnya itu menjadi action editor, karena saya lebih prefer untuk menggunakan action editor daripada dropsheet, karena dropsheet itu sifatnya untuk mengcompiling, untuk mengatur timing antar objek yang nanti akan kita pelajari di beberapa kasus berikutnya ya, setelah 3 prinsip dari 12 prinsip animasi yang sudah kita pelajari saat ini ya. Lalu yang kedua masuk ke tahap ke fitur graph editor di sini. Maaf agak ngeblank. Jadi ada the graph editor yang saya pakai, lalu juga ada action editor dan dropsheet yang akan saya pakai juga di sini. Kedua-duanya bakal dipakai secara beriringan, jadi tidak cuma satu atau tidak sama sekali dipakai gitu kan. Melainkan setelah kita mengerjakan action editor, bisa jadi kita mengerjakan di dropsheet, di graph editor, atau mungkin bisa jadi di graph editor kita juga bisa beralih ke action editor atau dropsheet nanti di situ. Oke. Tapi apapun itu akan menjadi pengerjaan dasar kita selama mempelajari 12 prinsip animasi dan seterusnya mengenai animasi di Blender nanti. Oke, sekarang akan saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan controller. Karena controller ini kerap sering menjadi suatu polemik ya bagi pemula yang dimana masih belum mampu mempelajari akan jenis-jenis controller yang digunakan di objek tersebut. Seringkali juga orang-orang lupa atau mungkin salah arti untuk menggerakkan objek, maka kita hanya menggerakkan objeknya saja. Maka dari itu di kasus ini saya tidak akan mengaktifkan select mode pada bola-bola tersebut seperti yang teman-teman lihat di sini. Tidak bisa diklik ya, hanya bisa diklik cuma menggunakan controller saja di situ. Lalu di controller tersebut ini masih dalam keadaan object mode, dimana kalau kita mau menggerakkan objek tersebut, jangan menggerakkan dalam keadaan object mode teman-teman, namun geraklah dalam keadaan pose mode. Kalau kita ingin menjadikan ini sebagai pose mode, maka kita langsung aja beralih di pojok kanan atas seperti yang terlihat di kursor. Lalu kita klik, kita pilih pose mode di sini. Nah,
Otomatis akan muncul seperti kayak gini teman-teman. Akan bentukan seperti kayak gini. Nah, penjelasan berikutnya saya juga bisa menjelaskan terkait timeline yang saya geser-geser di sini. Di sini saya memberikan cara untuk membuat timeline ini bisa bergeser ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, sehingga bisa katakanlah membuat gerakannya itu berjalan tanpa perlu kita harus ngeplay ya di situ. Kita pasti akan menentukan keyframe itu berdasarkan dari garis timeline yang tertampak di layar. Dalam artian adalah di garis biru ini. Sehingga teman-teman kalau misalnya mau menentukan gerakan bisa menentukan yang ada di sini semuanya. Oke. Lalu untuk dasar lebih lanjutnya mungkin bisa teman-teman pelajari aja di video karena saya tidak akan menjelaskan di sini untuk mempersingkat waktu ya. Sekarang kita masuk aja penjelasan mengenai step pertama, yaitu adalah solid drawing. Ini adalah bentukan dari solid drawing teman-teman. Jadi solid drawing itu kita membuat gerakan dasar dengan kita membuat posisi pada objek tersebut itu seperti kayak gimana nantinya. Oke. Sekarang di pose pertama dia ada di atas seperti kayak gini. Lalu kalau misal saya geser di frame kedua, dia langsung jatuh ke bawah. Nah, ini fungsi kenapa kita harus mempelajari controller, karena controller ini yang akan menolong kita nantinya. Kalau bisa teman-teman sebelum mengerjakan atau sebelum mempelajari dengan aset yang saya pakai, pastikan bahwa teman-teman mempelajari dulu controllernya. Seperti kayak gimana bentukannya. Karena di sini pun juga ada berbagai macam controller yang bisa kita pakai di sini. Nah, ini pun juga bisa kita geser-geser. Namun eksplorasi teman-teman boleh saja beragam, bisa teman-teman coba. Namun nanti pada penerapannya harus sesuai dengan apa yang saya contohkan. Karena di sini kita tidak mempelajari secara teknisnya saja, namun kita mempelajari secara fundamental, substansial dari 12 prinsip animasi yang kita pelajari di sini nantinya. Oke, sekarang kita pelajari dulu secara pose per pose seperti kayak gimana. Nah, terlihat ya seperti kayak gini. Nah, saya zoom in sesuai dengan ukurannya. Nah, ini mungkin saya matikan terlebih dahulu saja untuk metallic ball-nya biar bisa fokus di satu aja. Nah, saya membuat per frame itu adalah posisi atau lokasi atau keadaan objek tersebut di setiap framenya yang ingin saya buat seperti apa. Seperti yang saya sampaikan di sebelah kiri layar itu adalah basketball atau bola basket. Maka dari itu sifat dari bola basket itu adalah memantul. Satu. Yang kedua, karena dia memantul, dia pun juga akan melakukan yang namanya pemelaran atau penarikan. Bisa dikatakan sebagai stretch and squash di situ. Nah, yang ketiga nantinya timing dari bola basket ini jelas pasti akan berbeda. Dengan begitu, teman-teman bisa mengetahui seperti apa sih karakteristik dari bola basket sama bola metal di situ. Nah, kalau misal kita balik lagi kepada 12 prinsip animasi yang kita pelajari saat ini ada 3 ya. Berarti ada timing ya, ada timing, stretch and squash, ada solid drawing di sini. Nah, untuk timing yang dimaksud dengan timing itu adalah jarak antar keyframe-nya. Sedangkan solid drawing itu adalah bentuk atau gambaran dari satu frame itu seperti apa. Kurang lebih seperti kayak gitu. Nah, untuk saat ini hal yang harus kita perbuat apa sekarang? Membuat apa sekarang? Kita membuat solid drawing dahulu.
Solid drawing seperti apa? Ya, ini yang saya contohkan. Satu frame, posisi bola berada di atas. Frame kedua, dia sudah di bawah. Frame ketiga, dia ke atas lagi untuk menggambarkan dia mantul, tapi jarak antara frame pertama dengan frame yang ketiga itu jelas beda karena pantulan dari yang kedua, pantulan dari frame kedua dan dia naik kembali ketiga ke keyframe ketiga akan berbeda tingginya karena gaya sudah berkurang cukup banyak. Lalu masuk keempat sama juga, namun di sini perbedaannya adalah secara controller dia sudah mulai untuk tidak terlalu dalam, dia agak mulai untuk ke permukaan. Lalu dia masuk ke 5 sama, dia mulai menurun tingginya. Ke 6 juga sama, dia mulai ke permukaan. 7 hingga sampai ke frame 16. Kalau kita play, kalau saya play di sini, kurang lebih seperti kayak gini. Nah, ini saya matikan dulu video. Nah, kunci dari solid drawing kalian sudah bagus adalah tanpa teman-teman menggunakan timing, stretch and squash, dan 12 prinsip animasi yang lain, tapi dengan jajaran keyframe seperti ini aja sudah terlihat gerakannya bagus, maka hasilnya akan bagus. Jadi kunci utama pada animasi ada pada di solid drawing. Walaupun stretch and squash kalian bagus, walaupun timing kalian bagus, tapi kalau solid drawing kalian tidak bagus, maka hasilnya juga percuma. Kuncinya ada di solid drawing. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di sini masuk kepada timing. Nah, kalau di sini kita sudah mulai penerapan timing. Nah, bedanya apa Pak? Timing dengan solid drawing yang tadi di step yang kedua. Step yang kedua di sini kita sudah memberikan jarak. Sedangkan kalau di step 1 kita tidak memberikan jarak sama sekali. Jadi jaraknya dia nihil atau tidak ada. Sedangkan kalau timing kita bisa menentukan jarak sesuai dengan intuisi kita. Nah, intuisi ini tidak bisa saya jelaskan secara teknis, namun teman-teman harus mengandalkan insting, mengandalkan intuisi teman-teman, mengandalkan pengamatan teman-teman, lalu teman-teman wajib untuk menerapkan, mencontohkan di pengerjaan teman-teman di Blender, di pengerjaan tersebut. Oke, kalau misalnya saya play, kurang lebih seperti kayak gini. Nah, jadi akhirnya kita bisa merasakan nih smoothnya bagaimana gitu kan. Ini masih belum ada yang namanya penambahan stretch and squash. Jadi stretchnya hanya sekedar pada squashnya hanya sekedar pada ketika dia jatuh, hanya sebagai bentukan kalau dia mantul dengan keras, dia mengumpulkan gaya yang terpantul dari atas ke bawah, gaya gravitasinya kuat, gaya tekannya kuat, daya dorongnya kuat, lalu dia melawan permukaan, lalu permukaan pun juga melempar gaya gravitasi, gaya tekannya, gaya usahanya itu ke atas lagi, namun tidak sebesar yang pertama sehingga tinggi pada pantulan tersebut tidak sesuai dengan yang pertama. Gitu. Intinya adalah teman-teman kalau dulu mempelajari, setidaknya kalau di zaman teman-teman SMA, SMK iseng mendalami fisika tentang usaha, gaya gravitasi. Nah, setidaknya ini bisa teman-teman terapkan karena di animasi kita mempelajari mengenai fisika. Fisika terapan lebih tepatnya ya. Gitu. Oke, terakhir saya menjelaskan mengenai basketball untuk step 3 itu adalah stretch and squash. Bedanya apa? Nah, di sini adalah sebagai penambah atau bukan penambah saja, lebih tepatnya adalah penyempurna dari gerakan tersebut. Karena
Stretch and squash ini lebih menekankan kepada sejauh gimana gaya tersebut itu digambarkan dengan kuat atau lemah. Tapi kalau misal teman-teman merasa bahwasanya gerakan ini tidak perlu untuk kuat sekali, maka penerapan stretch and squash-nya tidak perlu diterapkan dengan ekstrim atau tidak dipakai dengan secara berlebihan di situ. Sesuaikan saja sama kebutuhannya teman-teman, seperti kayak gimana teman-teman ingin menerapkan stretch and squat itu. Yang jelas pasti stretch and squat itu memang menunjukkan akan pergerakan itu benar-benar memiliki elastisitas, satu, kedua dinamisme, ketiga speed, dan keempat power. Kesimpulannya, apakah basketball ini bisa diterapkan dalam bentuk stretch and squat? Bisa. Apakah semua objek itu harus diterapkan stretch and squash? Belum tentu. Kok bisa? Oke, mari kita lanjut kepada objek berikutnya, yaitu adalah objek metal di sini. Nah, sekarang kita geser ke objek metal seperti yang teman-teman lihat saat ini. Oke, kalau teman-teman bisa melihat di sini, saya hanya menerapkan 2 step saja. Jadi yang pertama adalah step solid drawing, dan yang kedua adalah penerapan pada timing. Bahkan sepertinya saya pun juga pada akhirnya mengurangi banyak step ya, mengurangi banyak frame karena untuk memunculkan objek ini sangatlah berat. Bahkan di awal-awal step ini aja saya masih harus untuk meringkas lagi untuk menyempurnakan lah. Bukan berarti salah, tapi lebih disempurnakan. Jadi jangan salah arti bahwasanya sesuatu itu belum tentu dikatakan benar atau salah, tapi sempurna atau bisa lebih sempurna lagi. Kalau misalnya kita play di sini, saya akan setting dia, kalau timingnya dia ada di 15, saya setting di 16 saja deh. Saya setting di 16, di sini saya tinggal play aja. Nah, di sini kita bisa kerasa ya di sini ya untuk metaliknya ya, rasanya berat banget, yang dimana karena dia pun juga tertarik oleh gaya gravitasi, tapi juga dia memiliki massa yang sangat berat dan bahkan lebih berat daripada basket. Jadi bisa teman-teman terapkan di sini sejauh mana dia berat. Lalu di sini kita masuk kepada step 2 itu. Nah, di sini kita bisa lebih natural lagi. Jadi solid drawing dan timing itu bisa menyempurnakan pergerakan. Sedangkan untuk stretch and squash itu untuk hal-hal tertentu saja atau objek-objek tertentu saja di sini. Untuk itu teman-teman harus mempelajari lebih lanjut. Oke, sekarang kita akan mempelajari sedikit, karena setelah itu kita akan mencoba mempraktekkan dengan sendiri ya. Nantinya adalah bagaimana sih penerapan dari stretch and squash ini, gitu kan ya. Penerapan dari graph editor di tugas saat ini atau pengerjaan saat ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang kita lihat, kita masih ingat-ingat ya bentukan seperti kayak gini ya. Nah, sekarang kita coba fokus kepada graph editor di sini. Nah, ini adalah tampilan dari graph editor secara keseluruhan. Jadi graph editor di sini kita bisa mengetahui bahwa bentuk dari pantulan itu tidak terbentuk dari keyframe saja, namun dari graph editor. Dalam arti kalian wajib untuk mempelajari, terbiasa dengan graph editor tersebut. Karena di kemudian hari, graph editor ini akan membantu kalian bahkan untuk meringkas pengerjaan kalian di situ. Jadi penerapannya seperti kayak gini. Biasanya kalau saya ketika saya mengseleksi di sini gitu kan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung tetap graph editor, di sini kan biasanya terbentuknya seperti kayak gini ya. Nah, kalau misalnya saya membentuk seperti kayak gini, mari kita coba lihat. Nah, lihat hasilnya. Nah,
ada perlambatan di sini. Oh, nah jadi pun juga bisa mengalami hal yang lebih bagus lagi di sini. Kok bisa? Ya karena solid drawing-nya sudah bagus dan juga timingnya pun juga ikut bagus di sini. Nah, coba lihat. Oh, jadi kita mendapatkan esensi yang kuat di situ. Akan solid drawing, stretch and squash dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tidak ingin untuk jadi kalau misalnya teman-teman ingin untuk meruncingkan kembali. Nah, kita tinggal pencet S saja atau scale ya di sini, lalu kita pencet 0, otomatis dia pasti bakal meruncing dengan sendirinya. Sedangkan kalau misalnya teman-teman ingin untuk melebarkan seperti kayak gini, tinggal pencet S, teman-teman tinggal pencet X aja untuk bisa lebih leluasa di satu sumbu, jadi tidak perlu beletot-beletot kemana-mana nantinya. Oke, jadi kurang lebih seperti kayak gitu untuk hasil akhirnya. Nah, seperti kayak gini teman-teman. Nah, jadi enak dilihat. Jadi tidak selamanya pantulan-pantulan tersebut harus spike meruncing seperti itu, namun juga kita bisa memberikan kelonggaran agar kita bisa menunjukkan yang namanya stretch and squash itu nantinya. Jadi kita bisa rasanya lebih kartunis lah di situ. Oke, gitu saja dari saya mengenai pembelajaran stretch and squash, timing dan solid drawing. Nanti bagi teman-teman yang mau mempelajari 12 prinsip animasi akan saya upload juga nanti di YouTube. Di YouTube ini nanti akan saya taruh link untuk mendownload file ini juga nantinya ya. Jadi bisa teman-teman mempraktekkan sekaligus juga melihat dari penjelasan saya. Nanti juga teman-teman bakal mempelajari lebih langsung bagaimana caranya untuk menganimasikannya di sini. Pelajari lagi di video saya sebelumnya terkait dengan dasar-dasar animasi karena itu sudah saya sampaikan di sana, sehingga teman-teman wajib untuk mempelajari ulang. Kalau memang misalnya ada pertanyaan, bisa di komen aja di kolom komentar pada channel YouTube saya nanti yang akan saya share gitu ya. Tolong untuk di like, subscribe juga agar mendukung saya untuk bisa membuat tutorial basic animation ini agar bisa lebih baik lagi. Oke, sekian dari saya dan terima kasih semuanya. Dadah.